Sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta. Mengenai kasus Bilal ditakoi, ya Bilal, ketika murid-muridnya nangis bergapai mati, ya Bilal dia seneng aja. Badan nalfal akhibah Muhammad dan wakisbah. Ya, nak mati malah seneng loh ketemu kekasihku. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka sing soleh, sing menembus ilmu hakikat. Paham? Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali wahdatul wujud. Dulu Syekh Husain Sinten Al-Halsad. Itu kemudian melahirkan prahara syariat. Prahara apa? Syariat. Sebab itu Wali Songo, oke Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh. Karena menjadi prahara syariat. Sama dengan yang dikatakan Nabi itu benar, tapi menjadi prahara syariat. Akhirnya disomasi oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya sama, pola-pola ceritanya sama. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal napa? Syariat. Nggih kula bolak-balik, contoh paling gampang wit pisang. Wong nak mangan gedang kulitnya tetap dibuat. Tapi umpama gedang dari awal ora usah kulit, ra sido dadi gedang. Paham nggih? Meskipun kon ape dipangan ya dibuat. Tapi kita tidak bisa membayangkan pisang dari awal tanpa nopo, mbok kekeringan, mbok bosok, mbok rasi dadi nopo, pisang. Terus pentingnya syariat lagi begini, malah nih penting ngaji wali-wali syariat yang pinter kabeh Sunan Kudus, kabeh Sunan Bonang. Andai kan tidak ada syariat itu, dunia pun mesti rusak. Contoh paling gampang masalah pornografi, porno aksi. Jadi jelas aja ngomongin ngono ibu ngakak-ngakak deh. Dari pangeran wis pirsa, kowe nek klambi pangeran ora tentu ya ora usah klambenan. Wong ora ana gunane. Kalau yang paling penting ku nazarullah, kenapa kowe klambenan barang, wong kowe klambenan ora pangeran tetep pirsa. Nyatane di Jenar nak mulang nggih coba klambenan nang intine napa? Dinya ada nabi Sunan Bonang. Nah kowe percaya kabeh nazarullah ora usah napa? Klambenan. Tetapi teori rasa kelambenan itu tinggal tenan. Mulane nak pas do wiridan aliran sesat ciri utama. Kira kelambenan tenan. Lah ruwet to. Lho iki tenan iki cerita. Iki pentingnya ngaji nggih. Ben sampean ngerti variasi riwayat, kemudian kita orang syariat harus kayak apa, kemudian kenapa menjadi aliran wahdatil wujud. Lah terus kita ini ya, kita ini kan orang syariat. Memang kalau manung syariat itu akeh kok sampean-sampean siji mesti ra kramat. Modele ora di duwe bingung, urip wong syariat lho apa? Dineng bojo wedi, dineng tangga wedi, pengaruhe menurun. Pancen orang syariat itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas. Malah kiai-kiai peken nak ketemu kiai-kiai sing setengah jaza wedi mergo iso nebak atine. Dene meriang nang ngono. Sing kiai ra tau salat keramat padahal ngambungan wong. Sungguh dino sholat pas waktu kok ora tahu keramat. Wong ape buah utang tanggane iku keramat apane? Sing kono ngawur-ngawur son-sowan pirang meriang oleh syariat ngadepi wong hakikat napa? Mulane jogeman dadi wong syariat ngono iku bahaya. Tak kula mboten ngarep. Sampai dadi wong syariat sing ora keramat. Bahaya sekali itu bagi perjalanan agama. Kalau sering ketemu kiai-kiai yang terkenal keramat di Juwaduk tiang-tiang hakikat. Ditantang kocok-kocok kalau wani, nah tantang aku tetap rawani kok. Mikir deh. Karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat, tetap wonten simahum biwuji min asaris. Cara pandangnya mesti sama. Kalau nanti ketemu murid, ya artinya yang ikut aliran Siti Jenar, dia ada sholat, ada apa, hidup di satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca ya. Dulu pernah mondok di Mekah, pernah di Irak. Ya meresahkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Ya hasil kalau ketemu. Ketemu pertama gitu. Jadi harus tapi zaman waktu itu terperata arah muka siapa? Dia biasa mawon. Kalau lara usah kenal jenengan dia kenal. Jadi di pulau biasa mawon. Lalu pernah ngajar ajaran nih. Saya legus neng dunia tante ini mau turun tani mati. Legus kok ribet. Ucapan pulau terus ya. Sampai ada cari wong hakikat, wong ngenteni mati bareng. Ya mati, wis saiki itu. Selasa ngenteni, saiki foto-foto wis napa? Wis mati. Ya saiki foto-foto wis urip. Wis foto kabeh. Nah, cara ilmu hakikat kan terus sama semua. Napa? Sama semua. Tadi makanya itu tadi. Kalau baleni malih logika hakikat itu begitu ya. Roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita. Kemudian roh karena ikut alam fisik, alam jasad, roh ngalami yang kita alami.
Nggih. Ketika roh ngalami yang kita alami, dia tersiksa. Nah, ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini, dia senang terus kembali ke Tuhan. Ini disebut innalillahi wa inna ilaihi. Nah, jasad ini kemudian menurut ilmu hakikat tidak ada gunanya sama sekali total. Hilang di telan tanah. Nah, kalau begitu jasad ini nambung gua agul-agulan. Gusti bathuk kula tak nggo sujud tangan kula ndi buktine tangan wis ora ono. Bathuk wis ora. Mulai dari Siti Jenar, hanya wali bodoh kayak kalian yang punya ajaran bodoh begitu. Malah rasupan tuh. Mulai Sunan Kalijogo semangat kan mata ini berko tambah omongannya glodro dindi. Tapi yang nggak disadari Siti Jenar yaitu tadi. Inti dari ilmu hakikat itu kan tunduk sama kersane Tuhan. Kalau sudah tunduk pada kersane Tuhan, kalau kersane Tuhan roh kita harus di jasad. Dan wujud jasad kita ini juga karena kehendak Tuhan. Kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehendak Tuhan engkau ingkari? Sementara wujudnya roh tidak kamu ingkari. Toh wujudnya jasad ya bi iradatillah wa bi masyiatillah. Wujudnya roh ya bi wujudi bi masyiatillah wa ira. Harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui toh Siti Jenar. Wong sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita, karena kehendak Allah. Kenapa kamu ingkari? Berarti kamu mengingkari kehendak meneng Siti Jenar. Makanya hakikat yang pertama saya itu pasti khayal. Lah Siti Jenar itu hakikatnya baru yang sampai khayal itu. Sehingga dia tersesat. Sebetulnya kalau sudah hakikat beneran itu tidak perlu khayal begitu. Artinya tidak perlu khayal jasad kita yang senajan ora ana gunane ini. Tetap ya wae wujudnya karena kehendak Allah. Juga kita harus terima. Apapun kekurangannya, apapun kenaifannya, ironisnya harus kita terima. Ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masyiatil. Begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masyiatil. Meskipun ada teori-teori roh yang lebih valid. Lebih valid misalnya begini. Kanjeng Nabi itu suatu saat ininya terputus karena perang Uhud. Itu Kanjeng Nabi dolanan drijine ini. Napa cara niki napa jari jemari ini Nabi putus. Iki dolanan. Jadi Nabi sendiri kadang sering ngajarkan ilmu hakikat. Hal lagi illa usbun udmiyat wa fi sabilillahi ma labidu. Kowe ora trimo fisik, bentuk fisik jari jemari sing ditebir berdarah. Tapi nak kowe wis fi sabilillah ayo wis balik ning habitatem. Jika kenapa para sahabat itu ketika dicincang, ketika putus tangannya, putus kakinya, sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah senang. Karena jasad kita ini kan ila sabilillah menuju jalan Tuhan. Sekali dia sudah terluka fisabilillah itu sudah menemukan formatnya. Ada teori Cina bisa menemukan formasinya. Paham gitu? Orang kok malah ngeluh itu berarti goblok. Paham no? Paham ini apa? Jadi, makanya Nabi ngertikan, ya itu sudah. Itu sudah ketemu formatnya. Ketika rohnya para syuhada nanti kembali ke Tuhan, ya ketemu formatnya lagi. Itu disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amma. Dia tidak mati sesuai formasi awal, yaitu roh kembali ke Tuhan dan jasad ikut mengawal. Nah itu Nabi kadang ya pakai ilmu hakikat begitu. Mulane kula bolak-balik matur, kula nunggis mulai umur 20 tahun napa pinten. Kula ngateni nggih gadah penyakit dan ekstrim penyakit saya. Sampai saat ini kalau nak ngobatno tidak lebih 50%, karena saya tetap berpikir. Misalnya cara syariat kan berubah, tapi cara hakikat, apa betul keberadaan saya di alam ini penting? Sehingga aku kepengen urip tak bela-belani nganti anda atusan juta. Jangan-jangan penting mati ikuti bang uripku. Lah nak ngono lha apa tak bela-belani? Nganti atusan juta. Jadi misalnya kita berobat ya mau, ya dari nabi kan berobat ya berobat. Pokoknya kita Islam kan ini mau geruduk kadang orang paham.